Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah tips mengisi stok ikan hias ketika penjualan sedang menurun karena suatu hal ya, atau suatu event. Jadi kan ini kan lagi bulan puasa ya, mau lebaran. Nah, otomatis itu penjualan ikan hias itu di tempat saya mengalami penurunan. Itu disebabkan karena banyak sekali mahasiswa atau mahasiswi yang pulang mudik. Jadi pelanggan-pelanggan saya yang kebanyakan mahasiswa atau mahasiswi itu kan mereka pulang mudik ke kampungnya atau ke mana, ke kotanya masing-masing. Nah, otomatis itu menyebabkan penjualan ikan hias mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu otomatis pemasukan juga turun ya. Namun kita harus tetap mengisi stok ya untuk untuk persiapan nanti ketika sudah selesai lebarannya kan, nanti orang-orang atau mahasiswa itu mulai pulang ke Jogja lagi untuk menempuh pendidikan. Nah, itu jadi nanti kita sudah persiapan, sudah ada stok ikan. Nah, kenapa kita harus mengisi stok ikan itu? Yang pertama itu ada banyak alasannya. Contohnya misalnya alasan pertama itu biar modalnya tidak terbuang sia-sia. Jadi kalau kita tidak langsung kita putar untuk ikan, biasanya nanti uangnya tuh langsung lenyap untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi mendingan langsung, kalau sudah ada modalnya itu sudah terkumpul, nah langsung dibelikan ikan lagi atau alat-alat akuarium. Jadi biar nanti bisa muter lagi. Kalau terlalu lama dipegang di tangan itu, takutnya nanti buat hal-hal yang tidak perlu ya, akhirnya malah hilang atau lenyap untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, nanti terus pusing cari modal lagi. Nah, kemudian yang kedua itu karena kita juga menjual via online ya. Jadi apalagi ini kan mau menjelang tanggal cantik, biasanya kalau di toko, di marketplace lah, toko online itu biasanya kan tanggal 44 atau tanggal 55 itu kan diadakan gratis ongkir, otomatis nanti penjualan bisa meningkat. Nah, jadi itu salah satu alasannya kenapa saya tetap menyetok ikan hias walaupun penjualan lagi sepi ya, karena suatu event ya, bukan karena peminatnya turun, tetapi memang suatu hal ya. Jadi sedang mudik, jadi penjualnya turun karena kan memang pangsa pasar saya kan mahasiswa-mahasiswi. Otomatis kalau mereka pulang kampung ke kotanya masing-masing, nah penjualan mengalami penurunan. Nah, biasanya ikan-ikan yang saya stok itu adalah ikan-ikan yang awet, murah, dan perawatannya simple juga. Jadi di sini saya hanya menyetok 4 kantong ya. Nah, yang pertama ini adalah ikan, kalau tidak salah namanya gold tetra ya. Nah, gold tetra. Nah, ini sekitar 50-an ekor. Ini ikan termasuk ikan awet. Bagaimana saya tahu kalau ini ikan awet? Biasanya saya survei di internet dulu. Nah, di internet itu kan di Google atau di YouTube itu kan ada keterangan ikan ini mudah dirawat, isi tuker atau apa bahasa Inggrisnya itu kan banyak di situs-situs itu, tinggal kita baca saja atau kita pelajari, tonton saja. Atau yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi, jadi kita rawat sendiri. Nanti kalau kita bisa merawatnya, nah itu berarti termasuk mudah. Kalau misalnya kita rawat mati-mati, nah itu berarti sulit. Nah, berarti kalau yang sulit-sulit itu kita skip dulu ya, terutama kalau lagi penjualan lagi sepi. Alasannya nanti bukannya laku terjual malah mati-mati, malah rugi, nanti tidak ada modal lagi, uangnya habis menguap gitu aja karena ikannya mati-mati. Nah, yang kedua ini adalah ikan Columbia tetra. Ini ikan yang termasuk ikan awet ya. Dia karakternya mirip kayak Sumatera Barb. Dia agak jahil. Wah, di sini kok malah ada peacock
Nah ini ada ikan rainbow peacock juga, jadi kecampur sama penjualnya. Jadi lumayan ini bisa. Kalau rainbow peacock mungkin harganya 2 kali lipat harga ini, harga apa? Columbia tetra. Jadi lumayan ada bonus ikan rainbow peacock. Nah yang ketiga ini ikan cekerbab ya. Ini ikan asli Sumatera, jadi termasuk ikan yang awet juga. Jadi saya suka ikan seperti ini karena ikan ini awet dan nanti juga laku juga. Namun ini ikannya juga kadang sering gampang kena white spot. Jadi kalau satu kena biasanya nanti semuanya kena. Jadi harus agak hati-hati. Namun termasuk mudah perawatannya. Kalau airnya mature atau bagus itu jarang terkena penyakit. Nah yang keempat adalah ikan pristella. Ini ikan aquascape, juga ikan umum ya, jadi banyak di toko. Nah ini biasanya kalau ikan ini bukan biasanya, ini sudah dibikin glowfish juga, tapi belum beredar di Indonesia atau mungkin jarang beredar di Indonesia. Tetapi kalau saya lihat di situsnya di glowfish itu, ikan pristella ini sudah ada bentuk versi glowfishnya. Mungkin harganya masih mahal ya. Nah ini ada yang versi albino, matanya kulitnya abu-abu, bukan abu-abu, apa kulitnya kayak blonde itu. Bukan albino sih, kalau albino kan matanya merah kayak blonde. Jadi blonde itu fisiknya albino tetapi matanya masih hitam. Jadi itu stok untuk ikan ikan hari ini. Kebetulan ikan di bulan apa nih, bulan April ya. Jadi ini pertama kali saya menyetok ikan. Nah kebetulan yang saya fokuskan adalah ikan aquascape saja. Alasannya apa? Alasannya karena grosirnya murah, kemudian mudah dirawat, kemudian nanti juga cepat muternya, cepat lakunya. Karena kan memang pangsa pasar saya kan memang mahasiswa atau mahasiswi yang mungkin space-nya di kosnya itu kan tidak terlalu besar. Jadi mungkin ikan-ikan yang seukuran seperti ini cocok untuk mereka ya. Namun biasanya kalau model-model seperti ini yang warna-warna transparan ini memang lebih lama lakunya daripada ikan-ikan yang warnanya mencolok atau merah atau memancarkan apa ya, pokoknya yang warnanya meriah. Jadi itu pasti akan lebih cepat lakunya daripada ikan-ikan yang warnanya transparan. Namun bukan berarti ikan ini tidak ada penggemarnya, pasti ada. Nah biasanya saya menyetok itu hanya sedikit saja. Jadi satu kantong biasanya hanya diisi 50. Alasannya apa? Kalau kebanyakan itu nanti juga bingung naruhnya, juga bingung modalnya juga kan. Kalau beli banyak kan modalnya terlalu besar dan muternya kan juga lama. Sebenarnya kalau ikan kayak gini nanti cepet-cepet habis, dikit-dikit kayak gini nanti cepet habis. Biasanya kalau tidak secara offline ya online, biasanya nanti ada yang beli online, beli 2, beli 4, beli 5. Nah lama-lama nanti habis. Nah kemudian biasanya saya mengambil ikan ini dari supplier yang ada di sini saja, bukan dari kota lain. Alasannya ya biasanya kalau dari tempat yang sama itu daya adaptasinya tuh lebih tinggi. Adaptasi ikannya ini terhadap air yang ada di sini lebih tinggi. Misalnya kalau saya ngambil ikannya ini dari Bantul ya, Bantul kan beda kabupaten aja, masih satu Jogja ya, satu provinsi. Tetapi itu nanti lebih mudah beradaptasi daripada saya mengambil ikan yang ada di Bogor atau yang ada di Tulungagung misalnya. Walaupun mungkin harganya lebih murah ya. Nah, tetapi bukan berarti kualitas ikan di sana tidak bagus, tetapi memang ya kita harus belajar untuk lebih intens lagi agar bisa merawat ikan itu. Dan supplier yang
yang biasa saya ngambil itu juga mereka ngambilnya dari Bogor juga. Jadi kenapa saya tidak langsung ngambil dari Bogornya tetapi atau dari Tulungagung atau dari mana yang pusat-pusat ikan hias itu, Blitar atau mana kan, tetapi dari Bantul, biar mereka beradaptasi dulu dengan air yang ada di sana itu, di Bantul sana kan. Nah kemudian nanti kalau sudah sampai sini dia lebih tahan. Jadi itu kenapa saya lebih suka itu tadi, mengambil ikan yang ada di tempat daerah yang sama. Karena kalau kita tidak paham cara merawat air atau merawat ikan itu, kalau kita ngambil dari jauh-jauh itu nanti tahu-tahu sampai di sini cuma mati kan. Nah itu rugi, tahu-tahu langsung banyak yang ngambang-ngambang, itu rugi. Apalagi modalnya besar, apalagi kalau di tempat jauh kan kita harus ngambil langsung dari jauh itu kan harus modal yang besar juga, biar tidak dihitung biaya ongkirnya. Kalau cuma beli 1 kantong itu kan nanti pasti biaya ongkirnya kan mahal. Beda kalau kita beli 10 kantong atau 20 kantong itu pasti ongkirnya terasa murah. Tetapi kan otomatis itu kan kita harus paham cara merawatnya juga, cara mengadaptasikan ikan ini terhadap air yang baru. Nah keuntungan saya ngambil dari tempat yang dekat, supplier yang dekat itu, biar nanti dia mudah beradaptasi. Yang kedua kita juga enak juga, mau ngambil dikit juga mereka juga tidak masalah. Misalnya ngambil 1 atau 2 kantong itu tetap free ongkir juga. Karena kan mereka kan juga nganter ikan di tempat lain juga, jadi ada jalur-jalurnya. Jadi di sini mungkin ada 3 atau 4 akuarium yang ke arah saya, toko akuarium maksudnya. Jadi mungkin sekalian nganter ke tempat lain. Nah mereka mampir dulu ke tempat saya, jadi sama-sama menguntungkan. Jadi mereka tidak boncos di bensin atau ongkirnya itu. Nah saya juga tidak boncos untuk modal beli banyak-banyak kantong. Jadi seperti itu pengalaman saya untuk mengisi stok ikan hias di bulan bulan 4 ya, bulan April. Nah karena suatu event, jadi orang-orang pada mudik, penjualan ikan itu menjadi mengalami penurunannya pun agak besar ya, bisa 60 sampai 80% itu sangat turun sekali, karena memang orang-orang kan lagi sibuk untuk pulang kampung ya. Namun tetap kita harus mengisi ikan juga, karena pasti kita kan ada modal dari uang-uang yang kemarin itu. Kalau kita tidak pakai untuk diputar untuk membeli ikan atau membeli peralatan akuarium atau yang berhubungan dengan usaha kita, itu pasti nanti akan habis sia-sia. Karena kan namanya orang kan kalau lihat uang sudah nanti wah pasti kepengin ini beli, kepengin ini beli, akhirnya nanti tidak ada modal untuk membeli ikan lagi. Dan nanti ketika sudah rame-ramenya mulai orang-orang pulang ke sini untuk kuliah, nah kita malah bingung atau kebingungan untuk mengisi stok. Yang kedua juga kita harus memanfaatkan event juga atau jualan online. Nah event-event besar seperti biasanya kalau marketplace itu di bulan dan tanggal cantik biasanya itu ada gratis ongkir. Misalnya tanggal 44 atau tanggal 55 atau hari raya tahun baru, misalnya tahun baru, Natal, Lebaran, apalagi ya, yaitu pasti nanti banyak event-event yang muncul. Atau tanggal 17-an itu biasanya nanti ada event-event muncul. Nah kita manfaatkan itu untuk mengisi untuk segera mengisi stok, biar nanti kalau pas tanggal-tanggal itu taunya produk di toko online kita kosong, nah itu kan rugi. Tapi kalau ada isinya, itu kemungkinan orang untuk membeli toko marketplace atau toko online kita itu sangat besar. Jadi ini hanya untuk memanfaatkan momen saja. Jadi itu saja untuk hari ini. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.